Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini 30 September 2025 masih bisa jalan sambil belanja, menghirup udara pagi seger. Perjalanan kehidupan setiap orang berbeda-beda. Hari ini belanjaannya sangat sedikit sekali. Sedikit saja. Agar kita bisa hidup aman, tentram, makmur, sentosa, baik di dunia maupun di akhirat, hanya satu yang kita butuhkan, yang dijadikan pondasi dalam kehidupan. Pondasi utamanya adalah kejujuran. Kejujuran itu nilainya sangat universal. Kejujuran, disiplin, kerja keras. Zaman sekarang di media sosial terutama banyak menginginkan, berusaha mencari sebuah data, mencari satu peristiwa, tapi ayo yang benar, yang jujur, seperti itu. Hari ini hanya beli belanja, ini beras setengah kilo, karena di warung jadi setengah kilo harganya 7.500. Tapi kalau di pasar 1 kilo itu rata-rata 13.500. Dan sebuah kopi 1.000-an. Karena kita kan belinya di warung, tentu ada kenaikan harga. Beli di pasar, dari pasar ke warung, itu sudah hal biasa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran itu nomor 1. Dari mana kita bisa melaksanakan bahwa kita itu dalam kehidupan ini dibutuhkan kejujuran? Karena akan membentuk nanti kehidupan yang aman, tidak ada yang disembunyikan, disampaikan apa adanya, dilakukan apa adanya. Dengan kejujuran itu, apa saja menjadi mudah. Tapi untuk memulai satu kejujuran, karena lingkungan yang sangat kuat saat ini, untuk berbuat jujur itu sangat sulit. Kalau ada istilahnya masa lalu, kalau nggak ikut seperti yang terjadi kebanyakan orang, maka kita tidak kebagian. Tapi dilanjutkan lagi berikutnya, kalau orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu waspada, yang hati-hati, walaupun kondisinya seperti ini. Jadi kalau nggak ikut seperti mereka, kita nggak kebagian. Kalau ikut ya kebagian, tapi biasanya akibatnya itu efeknya jangka panjang. Tapi yang hati-hati itu lebih baik. Dari mana kita memulai kejujuran? Dari kesadaran. Kesadaran itu ada ilmunya. Ilmu kesadaran diri. Bagaimana kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dipertanggungjawabkan, dan Allah akan memberi kita balasan yang setimpal sesuai dengan tunduk patuh kita kepadanya.
Yang berbuat kebenaran dan kebaikan mendapatkan surga. Yang tidak berbuat kebenaran dan ketidakbaikan mendapatkan neraka. Sekecil apapun perbuatan kita yang kita lakukan, aktivitas kita sehari-hari, itu semuanya sudah terencana rapi sejak kita di dalam kandungan. Yang biasanya kita sebut kalau kita dulu waktu sekolah, dalam kandungan sudah ditetapkan lahir, hidup, mati, jodoh, rezeki, surga dan neraka, dan lain-lain. Itu secara garis besarnya disebut begitu. Tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari kita hidupnya per detik. Nah, per detik itulah yang kita sadari bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, itu kita pertanggungjawabkan. Ucapan hari ini itu kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Sebagai tunduk patuh kita kepadanya, kita sadari bahwa ya Allah, saya ngomong seperti ini sudah Engkau rencanakan sebelumnya, sudah ada dalam perencanaan. Contoh gampangnya misalnya kita punya skenario drama, misalnya yang menjadi ayah, yang menjadi ibu, ayah, dan titik dua, selamat pagi, ibu titik dua, menjawab selamat pagi dengan segala macam gaya, cara ngomong, atau mesti masak atau apa, atau ucapan yang lain. Skenario itu banyak, bisa ayah, bisa ibu, bisa anak, atau siapapun yang kita ketahui selama ini bahwa membuat skenario drama, film, itu ada skenario seperti itu yang kita lakukan. Tapi itu kan buatan manusia, tertulis. Tapi kalau yang dari Allah itu sudah ditetapkan sejak kita dalam kandungan, tidak ada tulisannya. Tetapi begitu kita lahir, skenario itu langsung berjalan. Sampai kapan? Sampai batas waktu kita hidup, sampai kematian. Kelahiran pertama adalah menangis secara normal. Kelahiran dan selanjutnya perjalanan waktu sampai pada kematian. Disitulah nanti dilihat, misalnya hari ini kita bangun pagi, bersih-bersih diri, mandi segala macam, mencuci, masak, nyapu, ngurus anak, buat sarapan, buat bekal, itu semuanya sudah ditetapkan sejak kita dalam kandungan. Apapun itu sudah ditetapkan. Begitu sampai malam selesai, kita mau istirahat, kita bisa membacanya kembali. Ya Allah, hari ini sejak bangun tidur saya sudah melakukan ini. Begitu menyadarinya bahwa setiap kali kita melakukannya, kita membaca ulang, dikaji kembali, dibaca lagi, kembali ke waktu yang sudah kita lalui. Tapi kalau peristiwanya belum terjadi, kita nggak tahu. 1 menit, 1 detik ke depan saya akan mengucapkan kalimat apa, saya nggak tahu. Tetapi begitu terucap, apalagi zaman sekarang bisa direkam, maka saya bisa tahu, oh tadi saya mengucapkan ini. Saya menyampaikan seperti A, B, C, bangun pagi, begini, mau masak, malamnya begini. Memperhatikan kembali, kilas balik yang tadi pagi sampai mau menjelang tidur. Oh, saya mengucapkan itu ya. Apakah orang memahami ucapan saya? Saya nggak tahu. Tapi apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan, itulah kejadiannya. Itulah takdir buat saya yang sudah ditetapkan Allah sejak saya dalam kandungan. Dan takdir ngomong saat ini
baru di print, baru terjadi ya saat ini. Setelah ini saya nggak tahu, sampai berakhirnya video saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, kita hanya dituntut untuk tunduk dan patuh, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Dari mana kita memulainya? Dari kejujuran. Bahwa sekecil apapun itu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan. Dan kita sebagai manusia tidak punya kemampuan apapun, kekuatan apapun atas diri kita sendiri, atas kehendak yang diberikan kepada kita, bisa terjadi atau tidak terjadi. Saya janji datang misalnya ke sekolah, sudah janji, tapi begitu harinya, begitu waktunya datang, saya tidak jadi datang karena berbagai hal. Berarti tidak terjadi. Nah, segala sesuatu itu bukanlah terjadi secara kebetulan, tapi ada kausalitas. Kenapa saya janji datang ke sekolah? Ya, saya datang karena ada sebelumnya undangan dari sekolah atau hal lain, anak permintaan sesuatu nanti minta diantarkan. Ada saja penyebabnya kita untuk datang ke sekolah. Dan ada juga sebabnya untuk kita tidak bisa datang ke sekolah. Mungkin dibatalkan, mungkin kendaraan kita tidak bisa dipakai, atau hal lain yang membuat kita tidak bisa jadi untuk datang ke sekolah. Jadi kejadian apapun, semuanya itu atas kehendak Allah. Bukan karena perencanaan kita yang matang. Kematangan perencanaan kita itu pun, itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa pada saat ini kamu akan membuat perencanaan yang matang tentang pendidikan. Tentang cara belajar anak untuk hari ini adalah seperti ini. Diatur kursinya, disusun untuk diskusi ini segala macam. Perencanaan matang. Begitu kejadiannya, jamnya datang, bisa saja tidak jadi. Bisa bel sudah berbunyi, bisa dipanggil oleh guru tertentu, oleh kepala sekolah, ada urusan lain. Seperti itu, ketetapan itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Terjadi ataupun tidak terjadi, itu atas kehendak Allah. Segala sesuatu atas kehendak Allah. Kita manusia tidak punya kemampuan apapun selain hanya tunduk dan patuh, menjadi hamba yang berserah diri hanya kepada Allah. Apapun kejadian yang kita terima, apapun kejadian yang kita lakukan, apapun ketetapan untuk kita yang sudah terjadi, kita terima, dan yang akan terjadi, kita ikuti, kita laksanakan. Apapun bentuknya kita tidak tahu karena yang akan terjadi belum tentu. Karena kita belum tentu besok masih hidup atau tidak. Tapi kejadian apapun, semuanya atas kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Jadi kita mulai dari kejujuran, mengatakan yang sebenarnya, berbuat sesuai dengan aturan Allah, bertingkah laku, dan apapun aktivitas kita sehari-hari, kita awali semuanya dengan kejujuran. Dengan cara tunduk dan patuh, melaksanakan semua perintah Allah, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Dengan fondasi yang kuat kejujuran, mencapai penghambaan. Oke, salam kejujuran.